Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kabudayaan Jawi. Kali ini masih tentang ilmu petung Joko Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung Primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Petung Joko Jangkep adalah petung yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Islam Aboge. Oleh karena itu, saya sampaikan salam untuk semua sedulur Aboge. Mohon izin untuk membacakan petung Joko Jangkep. Saya termasuk orang yang lahir dan besar dari kampung Aboge. Baik, kali ini saya akan membacakan petung untuk pasangan Selasa Pon dan Kamis Pahing. Selasa Pon itu neptunya 10, sedangkan Kamis Pahing itu neptunya 17. Bagaimana ketika weton neptu 17 dan 10 ini bertemu? Siap-siap ya, yang pasangan Kamis Pon dan Selasa Pon, Kamis Pahing dan Selasa Pon, atau Selasa Pon dan Kamis Pahing. Yang akan menikah, silahkan diperhatikan bagaimana laku kehidupan yang akan jenengan jalani. Sedangkan yang sudah menikah, biar fair, silahkan petung ini jenengan uji dengan laku kehidupan panjenengan. Baik, saya mulai. Pada jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Awal-awal perkawinan ya, usia 0 sampai 2,5 tahun perkawinannya. Pasangan Selasa Pon dan Kamis Pahing ini mendapatkan angka petung Jisong Jitu Ro Sertu ya. Jadi dapat petung pitu. Petung pitu itu tafsirnya apa? Tafsirnya adalah rezeki berada di tempat jauh. Jangan salah tafsir, bukan rezekinya menjauh, tapi rezeki berada di tempat jauh. Artinya apa? Kudu diparani, kudu dikejar, kudu diambil. Petung pitu ini biasanya karena rezekinya neng adoh akan membawa dampak. Dampak yang pertama biasanya sing duwe petung ini, pasangan ini bisa jadi pindah rumah, mengikuti pekerjaan atau mengikuti rezeki. Entah pindah rumah ya, soalnya pindah betulan atau merantau tempat yang jauh. Ini petung 7. Atau bisa jadi dilaju, karena pekerjaannya sekarang bisnis atau pekerjaan berada tempat yang jauh, dilaju 1 minggu sekali. Ya, misalkan pekerjaannya di area Jombang ya, dari Jombang, tinggalnya di Jombang, tiba-tiba dapat pekerjaan di Pasuruan. Saben seminggu sekali dilaju, ngekos ning Pasuruan ya, bolak-balik seminggu sekali, kita masuk petung pitu. Atau malah setiap hari tinggalnya di Lumajang ya, kemudian dia dapat tugas misalkan kantor untuk marketing di kabupaten-kabupaten sekitar, muter setiap hari, itu juga petung pitu. Petung pitu itu kaitannya dengan ini, yaitu tadi ada tinggal di tempat yang jauh atau harus pergi kemana-mana. Biasanya titenane petung pitu itu kalau panjenengan lagi tidak ada keluar kota atau kemanapun, kok anteng-anteng baik, nih umpah pas petung pitu, biasanya rezekinya harus seret. Itu titenane. Saya lanjutkan pada jangka yang kedua. Jangka sing keloro itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Pasangan ini untuk angka pitung jiro ro serlu. Tiba petung telu. Petung telu artinya apa? Wah, ini tiba padu. Ada pertengkaran yang akan datang menghampiri pasangan ini pada usia perkawinan 2,5 nganti 5 tahun. Deling-eling ya, usia 2,5 sampai 5 tahun itu tiba padu atau pertengkaran. Tak weni warning dititeni ya. Warningnya begini: banyak rumah tangga pecah saat melintasi petung 3. Tak baleni meneh. Banyak rumah tangga pecah saat melintasi petung telu. Maka hati-hatilah dengan petung 3 ya. Apa iki petung tiba pegat? Mboten, petung Joko Jangkep ora kenal petung tiba pegat. Joko Jangkep itu, pegatan itu Joko Jangkep adalah kari niat. Nek arep niat ya iso, nek ora niat ya ora dadi. Gathukan apik lah nek niat pegatan. Kan apa nek gathukan elek, gampang nemen pegatan ya. Lah iki gathukan ngene iki gampangane.
Lalu apa kaya menggawe iso do pecah ki mau? Karena sing lanang ngamuk bul, sing wedok melu ngamuk dier. Disaut sing lanang dier, sing wedok dier, dier ya pecah. Ya. Jadi di sini nanti akan ada emosi yang terkuras. Bejone panjenengan karena jenengan ngerti bahwa ono pitung telu pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun, jenengan sakit siap-siap. Artinya apa? Nek sing lanang ngamuk der, sing wedok ngerim, nek sing wedok ngamuk der, sing lanang ngerim. Ngoten. Lah iki nek ora dikendalikan soal emosi berat ini karena ini ujiannya emosi ini. Eling-eling ya, pada usia perkawinan 2,5 nganti 5 tahun, pasangan Selasa Pon dan Kamis Pahing akan menghadapi ini. Pastikan disarati. Ada cara nyarati? Ada. Lihat video lain di channel ini. Bagaimana cara mensarati pitung telu. Apakah dengan disarati kemudian pitungnya bisa dilompati atau menghilang? Jawabnya mboten saged. Lah terus apa fungsi disarati? Syarat itu fungsinya mengurangi dampak. Ya, dampaknya nanti akan berkurang. Si kudu ngamuk sering jadi tidak begitu sering, atau mungkin ngamuk selama 2,5 mau sepisan tapi dampaknya juga tidak parah. Ini penting. Ya, karena ini masa 2,5 tahun dipenuhi dengan emosi. Ya, cara mensarati dilihat ya videonya di channel ini. Nah, ini penting ini ya. Baik, saiki jongko sing ketelu. Jongko sing ketelu itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Tiba pitunge jiro jilu rosermo. Tiba pitung limo. Walah pitung limo iki ujian meneh. Apa artinya pitung limo itu? Pitung limo ini artinya hawa panas rumah tangga. Situasi rumah tangga sing panas. Tafsir asli janjiannya bukan hawa panas. Tafsir asli ini yang asli ya dari pitung ini disebutkan pitung limo itu adalah ada kondisi di mana pasangan ini akan hawane pengen purian. Ya, tafsir aslinya adalah hawane pengen purian. Puri itu nesu. Ya, pengen nesunan. Nah ini dampak terparah dari ini saking ini hawane rumah tangga itu panas karena hawane bikin purian dan nganti parah-parah nanti so nganti minggat. Ini petong tipe limo datang pada pasangan Selasa Pon dan Kamis Pahing pada jangka yang ketiga usia 5 sampai 7,5 tahun. Maka siap-siap hati-hati di sini. Situasi rumah tangga nyaman. Sebetulnya hawane pengen suwe apa-apa salah. Ono meja salah, ono kursi salah, ono apa salah. Sing lanang karena sering-seringan nesunan iki maka dia tidak nyaman di rumah. Kadang kala pulang kerja langsung melupos kampring. Jogo saben wengi piket ning ngono udah tutut melekan nganti esuk nganti kembung. Esuk mangkat kerja dan sebagainya. Iki pitung limo. Suasananya seperti itu penggambarannya. Nah, saiki jongko sing kepapat. Jongko sing kepapat itu usia perkawinan 7,5 nganti 10 tahun. 7,5 nganti 10 tahun. Tiba pitunge song tu jimo ro sero. Tiba pitung loro iki ujian meneh. Wis ujian iki mau ya. Wake ujian nih pasangan ini. Ujiannya bentuknya apa? Saling menyalahkan. Saling menyalahkan iki to. Tafsir aslinya ya pitung loro itu adalah saling weleh-welehan. Weleh-welehan ini gambar ini. Nah kan biyen tak kandhani ra kena. Lah saiki piye? Lah kan biyen wis tau tak kandhani. Lah ngopo dadak saiki sambat karo aku? Nah, saya kaya ngono kuwi. Weleh-welehan ada suatu kondisi yang awalnya adalah sebuah keputusan engko diwelehke, saling weleh-welehan. Ini bisa mengancam, bisa terjadi antara pasangan suami istri, bisa pasangan dengan orang tua, pasangan dengan mertua, pasangan dengan saudara. Jika anak sudah besar nanti bisa pasangan dengan anak. Ini akan datang pada usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun diling-iling ini. Ya. Akan datang pada masa itu. Pastikan disarati iki ora kepenak meneh ya. Kabeh mau iso disarati ya. Cara mensarati pitung telu, cara mensarati pitung limo, cara mensarati pitung loro. Golekno videone ning channel ini. Nah, saiki jongko sing kelimo. Jongko sing kelimo itu usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun. Tiba angka pitunge songlu jinem ro serpat. Tiba pitung papat. Wah, lengkap sudah ini penderitaan. Ujian kabeh sepanjang uripe ini. Pasangan ini. Ini termasuk pitung berat. Kenapa? Karena pitung papat ini ternyata pitung nek menurut primbon disebut sebagai tipe pati.
ada elemen kematian yang bisa mengancam pasangan, salah satunya, dua-duanya. Bisa mengancam orang tua, bisa mengancam mertua, bisa mengancam saudara, dan bisa mengancam anak. Nah ini pitung papat. Tapi dalam Joko Jangkep, pitung tipe papat tidak disebut dengan tipe pati. Joko Jangkep tidak mengikuti pola adanya pitung pati. Kenapa? Karena urusan hidup mati adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilmu pitung manapun yang bisa menebak kematian seseorang. Ya, maka dari itu pitung Joko Jangkep tidak mengenal tipe pati. Maka dalam tafsir Joko Jangkep disebut sebagai apa? Musibah gede. Nah, yo lali musibah gede, akhir gede ini musibah ya iso mati. Walah ternyata yang mirip juga nggih mirip. Maka saya ambil jalan tengahnya nih, kono tak tulis ke elemen kematian. Jadi elemen kematian iso mengancam bisa tidak. Nah disarati semoga saja tidak berdampak. Dampaknya tidak parah istilahnya begitu. Maka pastikan pitung ini disarati, ya. Cara mensarati pitung papat ada videonya. Hati-hati sekali dengan pitung ini. Pitung ini kalau primbon biasanya pitung yang paling dihindari karena itu mau ancaman tipe pati. Tapi kalau Joko Jangkep ya musibah. Musibah bisa diturunkan secara islami ada. Cara menghindarkan diri dari musibah atau bala ada. Lihat videonya. Ya. Itu gambaran pasangan Selasa Pon dan Kamis Pahing dalam satu jangkep atau satu putaran. Nah, Kang Mas Mbak Yu, pitung Joko Jangkep itu hanya mengenal 5 kali perubahan dalam perkawinan, perubahan nasib mau ya. Hanya 5 kali variasi mau. Jadi lu berarti mau 0 nganti 0,5. Itu satu putaran. Berarti putaran kedua bagaimana? Putaran kedua berarti lanjut ke. Jadi nek 05 aja engko mau ping 5 mau berarti ganti neh puterane. Nah, makanya cara ngitung ini Kang Mas Bayu jenengan nek sing bingung usia perkawinan sing sak ndure 12,5. Terus ke pitunge. 12,5 nganti 15 tahun iku pitunge engko padha 0 nganti 2,5 tahun. 17,5 nganti 20 tahun iku pitunge padha karo tapi mau 12,5 nganti balen nih 12,5 nganti 15 tahun iku pitunge padha 0 nganti 2,5 tahun. 15 tahun nganti 17,5 tahun iku pitunge padha 2,5 nganti 5 tahun ngono. 17,5 nganti 20 tahun iki pitunge padha 5 nganti 7 tahun. Terus ki nek wis genep neh 5 jongko 5 kali perubahan berarti putaran kedua. Kok isaranya ndak judulnya? Berarti putaran ketiga, putaran keempat sak dawane judulnya jenengan. Baik Kang Mas Mbak Yu, pitung itu dijabarkan bukan untuk menakut-nakuti jangan ya, tapi pitung itu dijabarkan supaya jenengan tahu. Dengan tahu jenengan iso setiti lan hati-hati. Syukur-syukur ada masalah jenengan sakit nyarati. Begitu nggih, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.